Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, kita berjumpa dalam program Sumut Sport yang pastinya berbicara dan mendiskusikan seputaran dunia olahraga dan prestasi-prestasi cabang olahraga di Sumatera Utara yang telah membumikan nama Provinsi Sumatera Utara di kancah nasional. Pemirsa, kita jika berbicara tentang cabang olahraga ini, kita patut bangga karena Provinsi Sumatera Utara melalui kontingen Sumatera Utaranya telah berhasil meraih prestasi yang cukup gemilang dan membanggakan nama Provinsi Sumatera Utara, yakni 23 medali emas telah diperoleh oleh kontingen Sumatera Utara dalam ajang Fornas, yakni Festival Olahraga Rekreasi Nasional yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2022 tepatnya di Palembang kemarin. Dan dari beberapa medali emas yang telah diperoleh oleh kontingen kita, satu diantaranya berasal dari cabang olahraga senam kreasi Sumatera Utara yang berasal dari regu pelajar, pemirsa. Wow, sangat menarik untuk kita perbincangkan. Dan tema kita yang akan kita bahas pastinya berkaitan tentang prestasi cabang olahraga senam kreasi Sumatera Utara. Mungkin di benak pemirsa, senam kreasi ini adalah hanya sebatas senam yang diadakan langsung mungkin di lapangan terbuka dan dipandu oleh instruktur, sama seperti saya yang ada di benak saya. Namun bagaimana lantas kesiapan dan persiapan para tim terkait serta pelatihnya untuk bisa menjulang hingga prestasi tersebut? Satu medali emas berhasil diraih oleh Provinsi Sumatera Utara dalam ajang Fornas, khususnya pada cabang olahraga senam kreasi tersebut. Untuk itu pemirsa, kita telah hadirkan di Studio 2 TVRI Sumatera Utara narasumber-narasumber hebat yang akan berdiskusi kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Muhammad Azril Nasution. Yang pertama pemirsa, telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Beliau adalah Ketua Umum IOSKI Sumut. IOSKI ini adalah Ikatan Olahraga Senam Kreasi Sumatera Utara. Beliau adalah Abang ataupun Bapak Agus Salim Samosir, SSI MOR AIFO. Selamat sore Bang, apa kabarnya hari ini? Selamat sore Bang Azril. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Semangat ya? Tetap semangat. Masih senyum, masih nampak euforia kemenangan nyeti di wajah Bang Agus Salim. Dan yang kedua pemirsa, kalau kita berbicara cabang olahraga pasti identik dengan sang pelatihnya yang membuat kiat-kiat supaya sukses menciptakan satu bentuk prestasi gemilang. Beliau adalah Bang Emyus Adipati SS. Selamat sore Bang, apa kabarnya hari ini? Ya, selamat sore. Salam olahraga. Salam olahraga. Sehat ya Bang ya? Sehat. Senang hadir ini Bang, udah bisa diundang di TVRI hari ini dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berpartisipasi terkait tema kami hari ini bisa bergabung di 06141463353 dengan tema menarik kami adalah prestasi cabang olahraga senam kreasi. Pemirsa, saya sudah deg-degan ataupun excited sekali melihat prestasi cabang olahraga senam kreasi ini bisa menjulang prestasinya di kancah nasional di Palembang kemarin. Saya lantas mau bertanya langsung kepada narasumbernya Bang Agus Salim sendiri ini. Biasanya dipanggil Bang Agus atau Bang Salim ini Bang? Bang Agus Bang. Bang Agus saja. Pemirsa, mungkin langsung kita bertanya langsung, euforianya ini masih hangat sepertinya Bang. Seperti apa kemenangan kemarin tepatnya pada tanggal 1 hingga 7 Juli kemarin Bang di Fornas kemarin? Iya, sebelumnya izin saya mengasih yel-yel IOSKI. Boleh Bang, Ya. silahkan. Ada yel-yel pemirsa dari IOSKI Sumut ini. Silahkan Bang. Salam IOSKI, bugar, berkreasi, berbudaya. Boleh sekali lagi Bang? Salam IOSKI, bugar, berkreasi, berbudaya. Menarik sekali pemirsa. Langsung Bang untuk dibahas euforia kemenangannya itu seperti apa? Kayaknya masih tampak di raut wajahnya itu Bang. Iya, sebelumnya terima kasih Bang Azril dengan tim TVRI Sumut telah bersedia mengundang kami di sini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sampai sekarang ini perasaan kita IOSKI Provinsi Sumatera Utara ini masih merasa bangga atas raihan prestasi yang kita ukir di Fornas. Kenapa Bang? Kebetulan untuk cabang atau kalau kita di Kormi menyebutkannya induk organisasi Bang, Inorga. Inorga IOSKI ini hadir di Provinsi Sumatera Utara baru 1 tahun. Wow. Tetapi di nasionalnya sebenarnya sudah sejak 2013 Abang dah. Oke. Nah, walaupun 1 tahun kita bisa memperoleh hasil maksimal meraih medali emas di kategori pelajar dan itu satu-satunya di Komisi Olahraga Kebugaran Bang. Olahraga Di Kormi. kebugaran, baik Iya. sekali. Itu berlangsungnya kemarin tepatnya di Palembang ya Bang, 1 hingga 7 Juli. Kalau boleh tahu di hari apa dan tanggal berapanya untuk wilayah Sumatera Utara ini memenangkan medalinya? Iya. Untuk lombanya itu di tanggal 5 ya. Tanggal 5 hari Selasa. Selasa. Selasa.
Itu memenangkan 1 medali emas pemirsa di antara cabang olahraga yang ada yang bertanding di sana ya Bang. Salah satunya dari cabang olahraga senam kreasi ini mendulang prestasi dari regu pelajar. Iya. Ini dalam kategori regu pelajarnya ini komposisinya seperti apa Bang yang ditandingkan? Nah, kalau kita di Kormi, kita inorga yang ada di Kormi itu dilombakan, Bang. Untuk IOSKI sendiri yang hadir dalam perlombaan tersebut ada 34 provinsi ya, se-Indonesia. Nah, kategori pelajar yang kita raih tersebut medali emas, Bang. Kemudian komposisinya itu 5 orang. 5 orang. Iya, dari grup. Itu dari pelajar yang apakah ada kaitan dengan usia, mungkin ada pembatasan usia yang bisa berlaga di nasional? Ya, untuk kategori pelajar dari SD sampai dengan SMA, Bang. Dari SD sampai SMA, baik, Iya. menarik sekali. Lantas saya mau ke pelatihnya ini pemirsa yang pastinya melatih sangat kategori ini komplit sekali untuk bisa memenangkan prestasi terhadap regu pelajar. Mungkin Bang ada sedikit pertanyaan dari saya dan juga pemirsa di rumah. Saya hanya mengenal sebatas senam yang dipandu instruktur dan tersedia di outdoor. Kalau dari senam kreasi ini ada kata kreasi yang membedakan senam kreasi dengan senam-senam yang lain dan masuk sebagai cabang olahraga ini apa Bang dari pelatih ini? Iya, terima kasih. Mungkin bagi kita semua pelestarian budaya itu penting. Oke. Maka bagaimana IOSKI bisa tumbuh dalam mendirikan senam kreasi yang akan dipadukan dengan lagu-lagu tradisional dan juga gerakan-gerakan tradisional yang dikombin ke dalam senam. Tentu menjadi sesuatu yang barulah di Sumatera Utara seperti yang Abang tadi katakan bahwasannya yang Abang tahu adalah senam itu mengikuti instruktur yang di depan. Benar. Nah, mungkin bedanya IOSKI adalah tetap ada juga instruktur yang di depan, tapi mungkin lagunya itu wajib lagu tradisional. Lagu tradisional. Seperti apa lagu-lagu tradisional yang ditampilkan kemarin? Mungkin kemarin kami membawakan tema tentang si Gale-Gale. Tim masih Gale-Gale. Jadi kami menceritakan tentang asal mula si Gale-Gale yang itu menjadi sesuatu yang baru di perlombaan Fornas yang ke-6 ini. Karena perdana Sumatera Utara turun dan membawa si Gale-Gale yang sudah mendunia. Jadi sesuatu euforia yang kelihatannya sangat luar biasa lah bagi peserta-peserta yang lain. Bangga telah meraih prestasi 1 medali emas? Tentu bangga karena untuk mencapai itu banyak sekali tantangan-tantangannya. Mulai dari persiapan latihannya yang dari pagi hingga tengah malam kalau saya bilang setiap hari seperti itu terus gitu. Dan mungkin dari segi pendanaan dan juga kesiapan anak-anak yang terbilang masih pelajar ya Bang ya. Jadi perlu latihan ekstra lah mendidiknya dengan rasa sabar lah tentunya. Baik pemirsa, kalau tadi kita berbicara tentang cabang olahraga senam kreasi ini pasti adalah salah satu pelaku ataupun kategorinya adalah pegiat ya Bang, pegiat olahraganya ini para regu pelajar yang telah menjulangkan prestasinya mendapatkan 1 medali emas. Saya lantas kembali ke Bang Agus Salim sendiri. Ini yang membedakan IOSKI Sumut dengan IOSKI provinsi lain dalam acara Fornas kemarin itu apa Bang? Ya, kalau yang membedakan sebenarnya karakteristik dari provinsi kita sendiri. Oke. Kita kemarin temanya itu adalah seperti yang dikatakan oleh Adi, si Gale-Gale. Si Gale-Gale. Adat Bataknya yang kita tonjolkan di sana. Kalau kita berbicara mungkin Melayu atau Jawa, kita kalah dengan provinsi yang lain, Bang. Ini mengambil tema si Gale-Gale yang salah satu setelah mendunia ya. Itu Iya. juga berfokus kepada tidak hanya tarian dan juga pakaian berarti ya Bang. Iya. Itu sebagaimana dikemas sehingga full package gitu bisa menjulang prestasi. Ya, kita kemas sedemikian rupa yang jelas, Bang, dalam penilaian. Kebetulan saya juga juri nasional. Juri nasional, di wow. Fornas kemarin. Semakin tinggi tingkat kesulitan dalam koreo, maka akan mendapat nilai paling bagus. Biasanya koreo seperti apakah mungkin yang ditampilkan? Apakah ada ibaratnya koreo yang mudah, sulit ataupun sedang dulu Bang? Gitu? Ada, pasti ada. Setiap partnya itu ada, Bang, kita buat di dalam koreo tampilan kita di sana. Nah, kita kebetulan saya juga dosen senam aerobik. Ini basicnya tari, kita mixkan antara senam dan tari. Kalau saya kemarin itu menyarankan kepada pelatih Adi bagaimana supaya aktivitas senam lantai seperti kayang, split, handstand itu ditampilkan di sana karena itu pasti akan mendapat poin yang lebih
tingkat gerakan itu sulit, Bang. Kalau untuk Bang Yus Adipati nih, untuk sebagai pelatih melihat kemampuan seseorang ataupun pegiatnya itu seperti apa Bang awalnya? Pada dasarnya mungkin anak-anak ini tidak ada basic di dunia tari ataupun senam. Bagaimana jujur anak-anak kita merupakan anak-anak dari pinggir kota Medan lah, yang notabene menengah ke bawah. Jadi bagaimana tantangan kita pelatih untuk menarik lah. Kalau sedikit boleh cerita bahwasannya anak-anak ini kenapa bisa kita tarik? Karena di lingkungan daerah kami itu banyak anak-anak yang menggunakan narkoba, yang merokok, yang ngelem, bagaimana sehingga saya menarik anak-anak yang ada di lingkungan tersebut untuk bisa bergabung di tim senam kita. Artinya basicnya masih nol. Makanya kita latihan dari 6 bulan ya Bang, sebelum perlombaan kita udah start latihan. Ya alhasil bisa menampilkan yang terbaik lah menurut saya. Baik, menarik sekali pemirsa. Perlu kita apresiasi terhadap beliau-beliau yang telah jeripayanya ini dan berhasil meraih 1 medali emas untuk membanggakan Provinsi Sumatera Utara tercinta ini. Bang Agus, kalau melihat IOSKI Sumut ini kan tidak kategorinya ini tidak hanya berdiri langsung IOSKI Sumut nih. Adakah penjaringan ataupun kategorinya ini part-part dari IOSKI kabupaten hingga ke kota untuk melakukan selekda mungkin ya Bang? Seperti apa itu Bang? Iya, benar sekali Bang. Itu memang kita lakukan. Kita berdiri di kabupaten kota, cabangnya lah. Sudah ada 13 Bang. Sudah ada 13 di kota kabupaten ya? Iya, benar. Ada Medan, Deli Serdang, Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Langkat, Toba, apalagi? Dan lain sebagainya. Kemudian kita buat seleksi namanya Feskisu Bang, programnya. Festival Senam Kreasi tingkat Provinsi Sumatera Utara. Jadi adik-adik yang mewakili Provinsi Sumatera Utara yang kita ceritakan tadi itu adalah hasil dari seleksi Feskisu tadi Bang. Itu berapa lama durasinya Bang untuk menghasilkan pegiat-pegiat yang berkompeten ini? Wow. Karena kan mengingat bahwa baru 1 tahun ini berdirinya IOSKI Sumut ini kan? Iya. Itu penjaringannya seperti apa? Penjaringannya memang dari masuk ke sekolah-sekolah juga seperti yang disampaikan sama Yus tadi, roadshow, kemudian juga sampai latihannya itu dari pagi sampai malam Bang. Wow. Untuk menjaring para pegiat-pegiat senam kreasi ini sendiri. Lantas Bang, kalau kita berbicara, kalau yang saya tahu dan juga pemirsa di rumah tahu, istilah cabang olahraga ini ada naungannya di bawah KONI, yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia. Apakah IOSKI Sumut ini sudah bergabung di KONI atau seperti apa nanti program ke depannya? Iya, izin menjelaskan ya Boleh, Bang ya. Silakan. Kalau kita IOSKI ini bernaung di KORMI Bang namanya. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Setara dengan KONI Bang. Kalau KONI itu sifatnya olahraga prestasi, kita olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat. Ada sekitar 25 inorga yang bergabung di dalam KORMI Provinsi Sumatera Utara. Itu juga yang bertanding kemarin di Palembang ya Bang? Benar. Selain dari grup ataupun cabang olahraga senam ini, apa aja yang kemarin Bang yang berhasil kita raih? Yang berhasil kita raih inorga drum corps, akti, line dance, perunggu ya. Iya. Berarti khusus untuk kreasi masyarakat ya Bang ya, untuk yang dipertandingkan di Pornas sendiri ya. Iya benar. Oke Den, saya lantas ke Bang Adipati ini. Untuk melihat program latihannya itu seperti apa Bang? Kalau di IOSKI Sumatera Utara ini sendiri dalam mencari bibit-bibit unggul nih? Ya bagi saya mungkin untuk program latihan sendiri kita pulang sekolah, kumpul, latihan, istirahat, habis maghrib kita latihan lagi sampai jam 10 malam. Itu setiap hari kita lalui seperti itu. Kalau dibilang capek mungkin banyak adik-adik yang ngeluh. Cuma bagaimana kita memberikan feel positif lah kepada adik-adik bahwasannya kalau memang kita ditunjuk untuk mewakili Sumatera Utara maka harus totalitas lah dalam melakukan sesuatu. Artinya adik-adik juga semangat lah giat latihannya karena mereka tahu ini perdana kali kami
ikut keluar kota lah, dibiayai sama pemerintah, ya jangan sampai mengecewakan. Itulah harapan saya ke adik-adik sehingga mereka terus semangat latihannya. Seperti itu. Oke, menarik sekali pemirsa, yang artinya sinergi satu dengan lain itu perlu ya Bang ya? Kolaborasi. Kolaborasi. Sesuai dengan tagline-nya tadi Bang, budaya, Bugar, berkreasi, berbudaya. Tidak lupa meninggalkan budaya itu ya, Iya. pastinya. Dari Bang Adi sendiri, kalau saya lihat kreasinya ini, produk-produk yang sudah diciptakan dalam kreasinya ini apa aja Bang? Pasti tidak melupakan kearifan lokalnya ya? Boleh dijelaskan pemirsa Bang, apa aja produk-produk dari kreasi ini? Kalau produk kita yang baru ada ya Bang ya, senam rentak sumut. Di mana senam rentak sumut itu menceritakan tentang sumut yang bermartabat sesuai dengan tagline dari gubernur kita sendiri. Makanya kami angkat sumut bermartabat itu menjadi senam baru untuk Sumatera Utara yang juga sudah kita perkenalkan kepada Bu Nawal selaku Ketua PKK Dewan Penasehat dan kita. juga Dewan Penasehat IOSKI tentang senam rentak sumut tadi. Sehingga senam rentak sumut insya Allah akan menjadi senam ciri khas Sumatera Utara ya Bang ya. Iya, insya Allah. Yang mudah-mudahan juga kita lagi menggarap senam 8 etnis Senam Sumatera Utara. Jadi ada kita campurkan Melayu, Batak Toba, Pak, Dairi, Mandailing, Nias dan segala macamnya 8 etnis kita buat senam baru untuk Sumatera Itu Utara. Abang sendirikah yang sebagai pelatih atau butuh lagi bimbingan daripada yang lain untuk membuat satu karya itu? Tentu untuk membuat suatu karya perlunya Dewan Penasehat tadi. Jadi kita udah kolaborasi antara saya dengan Pak Ketua IOSKI, tapi tetap kita ada beberapa Dewan Pakar dan juga Dewan Penasehat dari berbagai macam jenis lah keahlian masing-masing. Ada dari seni tari, ada dari senam gitu. Jadi sehingga kita mencoba kolaborasi, udah ada hasil karyanya kita minta nih reviewnya atau mungkin komenannya gitu. Baik, menarik sekali pemirsa. Kalau berbicara tentang karya maupun prestasi yang ditorehkan oleh IOSKI Sumut ini, meski baru berdiri 1 tahun, mungkin saja tidak hanya prestasinya langsung menjulang ke nasional, dari bawah juga pasti ada. Dari Bang Agus sendiri, prestasi selama 1 tahun ini dari IOSKI Sumut apa aja ini Bang? Iya. Kita ada juara di tingkat Dispora Sumut. Oke. Juara 1, juara 2 untuk kategori putra dan putri. Kemudian juara di Senam sah. Iya, senam sah itu tingkat nasional yang ngadain Kemenpora. Kita juga dapat. Dan satu lagi nih Bang Azril, keberadaan olahraga masyarakat ini khususnya IOSKI, kita bukan berbicara prestasi yang lebih didepankan. Bagaimana kita bisa memasalkan olahraga masyarakat ini ke masyarakat banyak. Sesuai dengan apa kata Bu Nawal, memasyarakatkan masyarakat untuk berbudaya sehat ya Bang? Iya benar, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Itu tujuan kita. Tujuan dari terbentuknya IOSKI Sumut ini sendiri. Kormi Sumut ini ya Bang? Karena payung kita adalah Kormi. Oke. IOSKI ini adalah cabornya atau inorganya. Oke, tapi payungnya adalah Kormi Kormi sendiri. Iya. Baik, menarik sekali pemirsa. Kebetulan saya juga pengurus Kormi Sumut. Pengurus Jadi, Kormi Sumut iya. ya Bang. Lantas sejauh ini Bang, bagaimanakah setelah menjuarai 1 medali emas ini, lantas IOSKI Sumut ini pasti dong memiliki yang namanya project ataupun program planning ke depannya. Apa-apa saja Bang yang hendak dilakukan? Program ke depan, yang jelas kita tetap gencar memasalkan olahraga masyarakat ini melalui senam kreasi budaya ke kabupaten kota yang belum terbentuk. Ini kan baru 13 tadi kabupaten kota Bang. Sedangkan kita ada berapa? 25 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi PR kita bagaimana supaya senam kreasi dan olahraga masyarakat ini tersebar merata di seluruh provinsi Sumatera Utara. Itu Bang harapannya. Ini Bang kategori cipta kreasi sendirikah atau langsung datang ke tempat untuk menjaring bibit-bibitnya? Nah, untuk ada 2 kategori sih, dua-duanya Bang. Dua-duanya langsung Iya. ya Bang, berarti datang ke tempat untuk menjaring bibit-bibitnya, lantas membuat suatu festival tadi ya, seperti kayak Verkisu tadi itu. Verkisu. Itu Verkisu? Iya, Itu Veskisu. continue Bang? Setiap tahunnya Bang. Setiap tahun? Iya. Biasa diadakan di mana ini Bang? Kalau tahun lalu kita adakan di Astaka, Oke. di Spora Sumut Bang, Pancing. Tapi tahun ini rencananya kita akan mengadakan di Toba Bang, Kabupaten Toba. Toba Samosir. Toba Samosir. Iya. Baik, menarik sekali pemirsa. Saya langsung bergeliat untuk bagaimanakah sebenarnya senam kreasi ini. Mungkin dari Bang Adipati, adakah teknik-teknik ataupun kiat-kiat pasti bisa beraih lagi untuk prestasi lebih tinggi ini Bang?
Bagaimana polanya nanti ke depan? Ya, mungkin kalau untuk pola ke depan, karena Sumatera Utara penuh dengan apa ya, cerita rakyatnya lah ya, yang unik-unik, sehingga akan ada beberapa part yang kita pikirkan untuk ke depannya. Artinya mungkin setelah menang ini banyak dari peserta lain lah yang mungkin udah mencari gambaran, oh Sumatera Utara bakalan seperti ini. Tapi nyatanya jangan khawatir, kita Sumatera Utara sudah menyiapkan konsep dari kepulangan, kita udah mikir konsep untuk tahun depan. Karena tentu kita nggak akan mengecewakan kembali, karena kan untuk mempertahankan itu kan sulit. Itulah harapan kita, setidaknya bisa bertahan atau mungkin di 3 besar untuk tahun berikutnya. Kebetulan Bang, kita baru pertama kali nih ikut Pornas langsung dapat emas. 1 medali emas langsung ya Bang ya. Pasti dong beberapa dari mungkin rekan-rekan dari IOSKI lain bertanya-tanya ini, sebegitu mudahnya untuk mendapatkan 1 medali emas, tapi di balik itu ceritanya sudah cukup panjang ini prosesnya. Kalau dari Bang Agus sendiri, kendala yang selama ini membangun dari cabang olahraga ini apa Bang? Ya, kendalanya Bang mungkin kita tidak bisa menampilkan hal terkait dengan pendanaan Bang. Pendanaan kembali. Bagaimanapun prestasi itu ada pasti dukungan dari dana juga. Gitu. Support ya. Tetapi kami berdua, Kak Yus juga ini pengurus IOSKI Sumatera Utara, tetap optimis bahwasanya dengan adanya semangat dan mental, itu perlu mental juara di diri kita, maka kita akan bisa mengatasi seluruh persoalan masalah yang ada, khususnya untuk membesarkan IOSKI ini, Pak. Pastinya partisipasi ataupun dukungan dari pemerintah juga menjadi salah satu kunci untuk kesuksesan membesarkan IOSKI Sumut ini sendiri ya Bang. Lantas Bang, ke depannya kalau kita berbicara tentang kejuaraan-kejuaraan, mungkin kalau dari KONI akan mengadakan yang namanya PON Aceh Sumatera Utara 2024, dan yang paling dekat ini bulan November kita akan mengadakan Pekan Olahraga Sumatera Utara. Untuk dari cabang olahraga senam kreasi ini sendiri, yang paling terdekat apa yang akan mau diikuti? Yang paling terdekat sebenarnya Bang, Fornas lagi. Fornas lagi? Tahun depan Bang. Tahun depan, itu di bulan berapa? Di bulannya belum pasti Bang, yang jelas itu libur anak sekolah. Harusnya Fornas yang kemarin itu dilakukan 2021 Bang, yang kita kembali ini karena pandemi dimundur ke 2022. Jadi untuk Fornas berikutnya di tahun 2023 Bang. Di tahun 2023, tepatnya nanti 2 tahun sekali itu sebenarnya. Jawa ya Bang ya? Jawa Barat. Di Jawa Barat. Otomatis dong ada udah konsep dan persiapan-persiapan yang mungkin sudah menggilir pandangan ataupun pikiran kita untuk ke sana ya Bang. Iya. Kalau dari Bang Adipati selaku pelatihnya ini, seperti apa nanti konsep ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam membawa harum nama Provinsi Sumatera Utara lagi ini? Ya. Mungkin kita akan mencari lah bibit baru lagi, atau tetap mungkin mencari bibit baru. Apakah yang maksud saya yang sudah meraih medali emas ini lagi yang dibudidayakan untuk lebih baik? Karena ada beberapa nomor yang kemarin kita nggak ikutin, seperti kategori profesional kita kemarin nggak ikut serta. Ada berapa nomor kemarin ini? Ada kategori profesional, kategori pelajar, individu putra putri, individu pelajar. Artinya mungkin di 2 minggu ke depan kita ada ngadain seleksi ya Bang ya. Festival senam kreasi untuk kategori pelajar. Nah, jadi kita ada dalam waktu dekat ini 2 minggu lagi ada seleksi lah untuk pelajar-pelajar yang ada di Sumatera Utara untuk ikut serta. Mudah-mudahan bisa terpilih untuk lanjut kita seleksi di Peskisu nanti. Jadi menuju Pornas kita ada festival olahraga pelajar, masuk Peskisu, baru ke Pornas. Itu kan nanti yang IOSKI dari kabupaten kota datang ke Medan nih ya Bang, tepatnya sebagai IOSKI Sumutnya ya, untuk dalam ajang pencarian bakat-bakat tersebut. Salah satu mungkin Bang upaya ataupun kiat-kiat sukses supaya nanti bisa membesarkan IOSKI Sumut ini di ajang selanjutnya itu apa? Kalau dari pelatih, mungkinkah tekniknya atau caranya lagi dikembangkan? Ya mungkin beberapa teknik yang mau kita pelajari lagi, seperti senam lantai yang ada beberapa part yang belum kita pelajari lebih dalam lagi. Mungkin sudah bisa, cuman tekniknya lah yang kurang. Terus ada beberapa sesuatu yang menonjol lah dari Sumatera Utara yang menjadi killernya lah kalau bahasa saya. Kalau kemarin kan yang menonjol adalah dari konsep Sigale-galenya. Iya. Kalau yang ini nanti ke depannya masih belum boleh dibocorin. Rahasia. Rahasia. Pastinya berkaitan tentang kearifan lokal lagi ya Bang. Iya. Kalau kemarin dari Sigale-gale, kalau yang dari ini masih berkaitan dari hal yang sama? Mungkin ke pariwisata terbesarnya.
pariwisata yang terbesar di Sumatera Utara. Itulah mungkin gambaran kecilnya lah ya. Ada satu pariwisata Sumatera Utara yang sudah sangat mendunia, itu kita akan mengambil Kisi-kisinya. kisi-kisinya seperti itulah. Kita akan mengambil itu untuk kita bawa ke Pornas ke-7 nanti. Baik. Lantas saya mau ke Bang Agus lagi nih, Bang. Bang, faktor kunci suksesnya itu apa kemarin di Fornas kemarin? Faktor kunci sukses sehingga bisa meraih 1 medali emas. Faktor kunci suksesnya itu menurut saya Bang, adanya kolaborasi antara semua pihak. Baik dari penggiatnya, baik dari pengurus IOSKI-nya, kemudian juga ada peran orang tua, peran stakeholder, OPD-OPD, dinas-dinas terkait di Provinsi Sumatera Utara, sehingga kita bisa meraih prestasi maksimal, tentunya dengan doa, Bang. Kalau dari Bang Adipati? Mungkin lebih terima kasih kepada Tuhan lah yang sudah mempertemukan saya dengan adik-adik hebat saya, dengan Pak Agus, dan juga mungkin terima kasih lah kepada Kormi Kota Medan, Kormi Sumatera Utara, Dinas Pemuda Olahraga Kota Medan yang sudah mensupport kita, memberangkatkan kita untuk ke Palembang. Tentu ini menjadi suatu mimpi yang menjadi kenyataan lah bagi adik-adik saya yang notabene nggak tahu apa-apa tentang dunia pertandingan, dunia senam. Mereka mampu bisa perform melawan seluruh tim sanggar senam se-Indonesia kategori pelajar yang memang udah hebat-hebat, saya akui. Bahkan ada yang sudah mewakili Indonesia ya Bang ya, ke internasional. Tapi alhamdulillah mungkin rezeki tahun ini di Sumatera Utara sehingga Sumatera Utara bisa menjadi juara 1. Kalau berbicara tentang target ini pasti ada. Kalau dari Bang Agus selaku Ketua IOSKI Sumut, target ke depan yang paling tertinggi adalah internasional Pak Bang? Iya. Seperti apa itu nanti? Jadi kalau KONI ada juga namanya SEA Games ya, kalau KONI. Kalau kita namanya Tavisa. Tavisa, itu biasanya diadakan di mana Bang? Bergantian itu negaranya Bang. Artinya juara atau peraih medali setiap inorga masing-masing ya, misalnya IOSKI akan mungkin ada punya kesempatan ini untuk ke level internasional. Target kita kalau bisa emas, kenapa yang lain gitu. Wow, menarik sekali, kita doakan. Mungkin persiapan-persiapannya lebih lagi ya. Iya. Yang membedakan persiapan nantinya dari kabupaten kota, baru provinsi, hingga ke nasional, hingga ke internasional itu terletak di mananya Bang yang paling spesifik perbedaannya? Mungkin dari ini SDM ya, SDM-nya Bang. Dalam artian masihkah SDM kita ini masih kurang unggul atau kurang kompeten untuk saat sekarang gitu? Kalau cerita SDM, kalau kita di Kota Medan pasti lebih kan, pasti lebih unggul. Lebih unggul. Okay. Yang susah ini Bang yang di internasional. Ya. Oke, berarti berkaitan juga nanti program-program latihannya. Iya. Kalau dari Bang Adipati selaku pelatih ini, kesulitan dalam membuat suatu kreasi ataupun pola-pola ini di mana Bang letaknya sehingga nanti para penggiat senam ini lebih mudah untuk menerima masukan mungkin pelajaran dari kreasi yang diciptakan? Mungkin dari beberapa gerakan senam yang perlu kelenturan. Itu menjadi kesulitan kita karena notabene dari adik-adik kita adalah cowok. Malah yang ikut senam sekarang adalah kebanyakan dari cowok. Laki-laki itu juga bisa mengubah paradigma orang. Biasanya senam adalah untuk kaum wanita saja, Bang. Lanjut, Bang. Karena cowok itu notabene dengan keras ya, jadi sangat sulit untuk kaku ya. Kaku lah kalau dibilang. Tapi ya seiring berjalannya waktu dan latihan yang ekstra juga, yang mudah-mudahan bisalah terus berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Baik, menarik. Kalau untuk durasi latihan ataupun kategori praktisnya ini biasanya berapa jam untuk maksimal dalam satu pola latihannya? Untuk event atau untuk latihan rutin? Biasanya latihan hingga mencapai ke ajang? Kalau kita latihan rutin dengan 6 bulan mau event, mungkin seminggu kita 2-3 kali, di setiap harinya itu 3-4 jam. 3-4 jam dengan konsep satu kreasi atau berbagai cipta kreasi? Jadi mungkin latihannya mengenai tentang pola lantai, tentang senam lantai, tentang kedaerahan. Jadi kita perkenalan, selain perkenalan senam, kita juga memperkenalkan kepada generasi, karena kan yang kita bina kan pelajar, tentu generasi muda Indonesia ke depannya, kita memperkenalkan juga bahwasannya, oh ini budaya Toba, di balik Toba ini ada kostum yang seperti ini, oh ini ada cerita rakyatnya seperti ini, oh gerakannya seperti ini, oh alat perangnya seperti ini. Jadi kita
sembari memberikan edukasi lah. Iya. Selain senam tadi kita memberi edukasi tentang kebudayaan, karena kalau bukan kita yang melestarikan budaya, siapa lagi? Baik, menarik sekali. Mungkin tambahan dari Bang Agus sendiri, kalau dari kata tadi adalah siapa lagi kalau nggak kita yang mengembangkan budaya tersebut, sehingga Abang bisa memiliki ide untuk menjadi ketua IOSKI Sumut ini. Iya, kembali lagi ya Bang, kita letakkan moral di sini. Siapa lagi yang peduli, yang cintakan budaya kita kalau bukan kita sendiri. Melalui aktivitas olahraga, senam kreasi, kami pengurus IOSKI ini benar-benar punya komitmen bagaimana supaya para generasi muda tidak terlena dengan perkembangan zaman, mungkin gadget, ya, sehingga melupakan budaya kearifan lokal. Pasti tentu saja menghasilkan produktivitas yang berguna bagi anak bangsa kita ya Bang. Iya. Salah satunya tadi melalui cabang olahraga senam kreasi ini. Satu lagi Bang, Boleh. Bang Azril, dengan adanya senam kreasi ini kami berusaha mengubah sedikit pelan-pelan paradigma terkait dengan senam ini biasanya perempuan. Benar, itu yang saya mau bahas. Pelan-pelan kita bagaimana mengubah paradigma itu. Kalau untuk sehat, ngapain gengsi? Nggak ada ceritanya gender di sini, kan begitu Bang. Artinya siapapun bisa. Pelan-pelan kita ubah itu sehingga laki-laki pun harus ikut juga dong senam. Saya juga instruktur loh Bang. Sejauh ini peserta ataupun pegiat senam ini kebanyakan didominasi dari kaum wanita atau kaum pria atau menengah? Kalau untuk olahraga kebugarannya, komisi kebugarannya memang perempuan Bang. Perempuan. Oke. Selain tadi untuk kebugaran fisik, pastinya juga memperkenalkan keindahan dari kebudayaan kita sendiri. Baik Bang. Lantas Bang, kalau Bang Agus Salim sendiri ini sudah malang melintang nih di dunia kebugaran, karena juga selaku dosen. Melihat dari esensi dari cabang olahraga senam kreasi ini, untuk sifatnya kontinu itu nanti seperti apa lagi Bang? Pengembangan dan ide-ide kreatif yang akan ditelurkan dari Ketua IOSKI Sumut ini? Ya, ini tantangan kita bersama Bang, bukan hanya tanggung jawab saya Ya, secara pribadi Bang. Kalau bukan kita ya, siapa lagi gitu. Tapi secara struktural organisasi saya bisa menjelaskan di sini. Kami akan mengenalkan olahraga ini dari mulai anak-anak. Usia mulai batasan dari anak-anak itu sampai ke SD, SMP sampai kepada lansia Bang. SMP lansia. Apakah ada kriteria ataupun pola konsep kreasi yang diberikan kepada anak-anak, orang tua hingga lansia? Pasti berbeda. Kalau anak-anak olahraga sifatnya mungkin lebih kepada aerobik kalau bahasa olahraganya Bang. Yang jelas intensitasnya sih Bang. Intensitasnya ya. Selain kategori tadi intensitas, apakah ada hal-hal lain yang mungkin nanti menarik minat dari masyarakat luas Bang? Gimana Bang tadi? Yang untuk menarik minat masyarakat luas untuk bisa menggeluti dunia cabang olahraga senam kreasi ini, apalagi Bang, selain mungkin nanti dari intensitas dari kegiatannya ini terus diberlangsungkan gitu, supaya nanti masyarakat minat terus. Iya, kita terus membuat kegiatan massal Bang. Setiap minggunya akan mengadakan senam gratis, kemudian kita kemas dengan adanya pembagian door prize, lucky draw. Ya seperti itu program kita Bang. Abang nanti yang menjadi instruktur atau Abang Adifati langsung menjadi pelatihnya langsung? Ya, jadi Bang kalau di dalam senam ini Bang ada senam yang sifatnya massal, ada senam yang sifatnya prestasi. Kalau ada instruktur di depan itu Bang sifatnya massal Bang. Oke. Sifatnya massal, dan saya sebenarnya sering kalau untuk yang dimasalkan, kalau Coach Adi ini dia lebih kepada kejuaraan-kejuaraan. Berarti Abang yang massal dan Coach ini adalah untuk kejuaraan. Iya. Yang membedakan Bang, pola gerakan dari yang massal dan untuk kejuaraan. Saya mau ke Bang Adifati. Iya, mungkin kalau untuk yang massal gerakan lebih mudah lah, yang gampang diikuti kepada masyarakat. Nah kalau mungkin yang untuk festival tentu grup gerakannya kesulitannya sangat tinggi lah. Ya nggak mungkin bisa diikuti dalam sekali lihat, tentu perlu latihan yang berbulan-bulan. Kategori mahirnya berapa bulan nih Bang untuk
supaya adik-adik di luar sana yang mungkin menjadi penggiat itu agar bisa juga menorehkan prestasi ini, kira-kira punya target 3 bulan kah, 4 bulan kah? Sebenarnya senam yang kita buat ini yang juara 1 ini Yang kemarin. 1 minggu kita buat. 1 1 minggu minggu kita buat. Jadi itu kita H-3 itu kita ikut nggak ya, kita gitu, sempat gitu, ikut nggak ya, karena kita belum ada persiapannya matang gitu. Ya alhamdulillah mungkin latihan ekstra dari pagi jumpa malam, kita yakinkan ada juga mereka yakin mereka bisa, ya udah kita satukan tekad, kita tampil aja performa yang terbaik, kalau rezeki pasti di tangan yang di atas lah gitu. Alhamdulillah lah bisa. Menarik sekali pemirsa berbincangan kami kepada 2 narasumber terkait tema kami ini, prestasi cabang olahraga senam kreasi ini. Lantas Bang, di Fornas kemarin itu, tepatnya pada tanggal 1 hingga 7 Juli kemarin di Palembang itu, kan banyak nih ioski-ioski yang berasal dari 34 ya Bang? Provinsi. Sudah ada 34 provinsi, dan salah satu yang berhasil meraih emas itu adalah dari Sumatera Utara, yang membumikan nama Provinsi Sumatera Utara. Mungkin apa yang mungkin menjadi identitas kita selain dari konsepnya, mungkin dari gerak-geriknya, itu seperti apa nanti? Kalau dilihat dari Fornas kemarin, yang menjadi kelebihan kita satu lagi di power, Bang. Power ya? Power Apakah gerakan. karena orang Sumatera terkenal keras ya? Iya. Itu Bang mungkin Iya. powernya. Di power gerakannya maksudnya, Bang, gerakan Oke. senamnya. Itu selain dari yang ditunjukkan apa aja Bang? Selain dari gerakan, selain dari mungkin pola-pola konsep yang telah diajari dari coach itu, apa saja yang menjadi nilai untuk kita bisa berprestasi di Fornas kemarin? Akrobatik. Akrobatik, lalu linking, ranking, transisi transisi, di antara gerakan satu ke gerakan yang lain, kemudian nyambung. cerita. Ya, itu Bang. Banyak sih. salah satunya juga sepertinya kayaknya saya juga dapatkan beberapa referensi pola dari bajunya ya Bang ya? Iya, kostum juga. Kostum juga. Itu menyiapkan pola kostumnya juga pasti memiliki ide yang sangat cemerlang. Ide siapa tuh? Dari Abang juga? Ide dari Coach Adi. Coach Adi. Lantas Coach seperti apa nih sehingga memiliki identitas bahwa Sumatera Utara ini dari konsepnya harus menang, baru polanya juga harus menang. Seperti apa ini Bang? Gambaran. Kalau tadi mungkin cerita tentang kostum, kita ambil Toba ya, karena kostum Toba juga udah mendunia, semua orang tahu tentang Toba, kita angkat lah Toba dengan kostum yang saya rasa unik, karena banyak setelah itu bahkan dari teman-teman Kemenpora ngeliput kita, nge-up ke apa ya media mereka, terus teman-teman dari provinsi lain juga yang ngajak foto gitu, karena bagi mereka kostum Sumatera Utara itu unik. Sumatera itu unik tapi Dari kuat ulasnya, ya, iya. kuat untuk sebagai identitasnya kita. Bang Adipati, selaku pelatih, apa yang akan dievaluasi dari kemarin yang berhasil meraih 1 medali emas? Otomatis dong ada hal-hal yang mungkin disadvantage sama advantage yang telah ditorehkan. Mungkin kalau dari segi evaluasi ke depannya, SDM ya, SDM anak-anaknya tadi yang harus kita tekankan lagi untuk tidak lupa lah. Artinya mungkin setelah event ini pada lengah, itu yang kita takutkan. Atau Jangan mungkin berpuas berpuas diri, sombong, itu yang kita larang. Bahwasannya ya itu menang adalah bagian rezeki. Iya. Bukan untuk disombongkan rezeki dari Tuhan. Belum tentu tahun depan rezeki lagi gitu. Makanya kita harus usaha dengan maksimal lah. Bagaimanapun itu, insya Allah kalau memang nggak Rezeki. sombong, bisa terima apa adanya, mudah-mudahan hasilnya terus maksimal. Kita nomor group pelajar kemarin kan meraih 1 medali emas nih. Yang dari kelompok-kelompok ataupun ioski lain itu dia dari komposisinya juga sama, 5-5. Iya. Iya. Mereka 55 Mas. Cuman sebenarnya di kategori profesional itu kita ikut serta. Ikut Nah, serta. ini ada cerita uniknya nih. Tapi yang ikut serta itu pelajar juga. Pelajar. Jadi makanya ketika pengumuman Dewan Juri bilang, kenapa kalian mengikuti kategori pelajar ke kategori profesional? Lah, kenapa gitu Bu? Kalau mereka ikut di kategori pelajar, emas sama perak ke Sumatera Utara. Juri ngomong gitu, 9 juri kan Jadi totalnya. kita ada 2 tim. Apakah ini ada kesalahan misconception atau misunderstanding? Lebih tepatnya Tidak. kita menantang diri Menantang lah. diri. Mau Menantang ngecek diri. untuk pelajar kita bisa nggak masuk ke profesional. Alhamdulillah dari 26 peserta kita peringkat keempat. Yang Dan kategori bedanya profesional. hanya ya, Dan 2 perbedaannya poin. cuma 2 poin ke juara 3, perbedaan 8 poin ke juara 2 dan 10 poin ke juara 1. Itu anak pelajar kita yang SMP. peringkat keempat, SMP. Aduh, saya merinding pemirsa dengan persiapan yang singkat. Kategori seharusnya profesional, tapi dimasuki oleh pelajar tingkat Bang provinsi Azril, Sumatera Utara kita persiapannya ini. nggak singkat sebenarnya. Dari Peskisu kemarin kita sudah rekrutmen pegiat tersebut. Pegiat, Hanya ya. memang masalah ini ya,
terkait dengan Keberangkatan mungkin. keberangkatan Oke. dan teknis lainnya, sehingga kita membuat koreo itu idenya tiba-tiba seminggu dapatnya gitu. Oke, Untuk Bang Gus, belajar. ini lantas nggak nyesal nih Bang, udah langsung memasukkan yang tingkat SMP Tidak. ataupun pelajar tadi langsung ke profesional? Saya tidak Kenapa, menyesal secara pribadi, karena Sayang dong, perak kita seharusnya dapat jadi tidak. iya, kita sudah sepakat berdua antara saya sama pelatih, kalau memang dilagakan dua-duanya ini masuk kategori yang sama di pelajar, saya yakin emas perak akan dapat. Tetapi kita kan ini kan mau ceritanya ke depan, bagaimana untuk Pornas ke depan, kita, PR kita, misalnya anak-anak ini ikut di profesional yang seyogianya itu pesertanya sudah mewakili Indonesia loh Bang, mewakili Indonesia dan orang-orang profesional. Tapi kita bisa bersaing loh, dapat harapan satu. Dan itu kita sudah tahu nih apa yang menjadi PR ya? PR kita. PR-nya apa ini Bang ke depannya? Mungkin kesalahan kita ada di mana atau kekurangan kita pada saat tampil itu di mana yang kategori untuk tingkat pelajarnya dimasukkan ke profesional tadi? PR-nya lebih intens latihan, lebih rapi lagi aja, itu saja. Dalam artian lebih rapi, artinya satu sama lain itu harus sama nih gerakannya. Kompak, Berarti iya. masih ada ketimpang tindihnya kemarin Iya. itu Bang? Ada kesalahan sedikit lah. Ada satu salah, mungkin kalau nggak salah bisa masuk 3 besar. Yap, Jadi benar, Bang. ada yang salah, yang terpelekok lah kalau bahasanya, karena mungkin kecapean juga, jadi mereka nggak fokus, salah 2 detik salah, tapi karena memang tingkat nasional jangan sampai ada kesalahan gitu. Baik, kan Abang ini juga menjadi salah satu juri ya yang Iya. melakukan penjurian di situ. Berarti fair dong ya Bang, walaupun Iya. mewakili Sumatera Utara. Melihat yang tadi saya lihat dari Abang ini sangat antusias sekali, meski tidak ada rasa penyesalan memasukkan tingkat pelajar ke profesional itu. Tingkat kesulitan pasti dong dialami dari adik-adik kita itu. Mengapa demikian? Harus dong saya bertekad untuk masukkan ke profesional mereka. Jadi Bang, kalau ceritanya kedua adik-adik ini dilagakan dalam satu kategori pelajar, kita tidak tahu nih tim yang mana yang akan menjadi juara, ya emasnya. Tetapi kalau ceritanya levelnya lebih dinaikkan ke profesional, ini kan menjadi tantangan secara khusus bagi Ada berapa level kemarin Bang kita? Yang pelajar baru? Profesional. Profesional, berdua itu aja untuk Iya. yang cabang olahraga senam kreasi? Iya, untuk kategori grupnya. Oke, Mm. lanjut. Baru Bang, untuk melihat kemarin itu dari Bang Adipati melihat selaku pelatihnya ada kategorinya ini terpelekok. Artinya perpindahan ya, transisinya ya. Iya. Ya. Transisi Pas dari ya, gerakan transisi satu dari dengan- gerakan satu gerakan lain. Itu ada 5 peserta dong, kalau untuk profesional juga ya? Iya, Iya. 5 peserta. ada satu kita yang jatuh ya Bang ya, maksudnya kayak dia kayang tapi tangannya ke seleo gitu, mungkin jadi jatuh. Sistem penjuriannya seperti apa Bang di senam kreasi ini? Sistem penjuriannya kita ada 9 juri Bang. 9 juri, yang biasanya secara umum untuk mendapatkan prestasi itu dari mana? Apakah dari kesulitannya ataupun konsepnya rapi? Banyak sih Bang poin penilaiannya, karena saya termasuk di dalamnya ya di situ. Ada dari gerakan senamnya, gerakan tarinya. Makanya saya katakan tadi di awal, kolaborasi dengan gerakan senam dan tari. Ada pola lantainya, ada penampilan umum, dan juga isi dari senam kreasi yang ditampilkan oleh peserta. Baik pemirsa, pasti dong pemirsa bertanya-tanya sebenarnya siapa sih di balik yang menang kemarin regu pelajar yang berhasil meraih 1 medali emas di tingkat nasional Palembang yang berlangsung di tanggal 1 hingga 7 Juli. Boleh langsung kita panggil ya Bang, Boleh. hasil dari cipta didik dari Bang Agus Salim dan juga sang pelatihnya ini Bang Adipati yang menorehkan prestasi. Pemirsa saya perkenalkan langsung yang telah hadir di Studio 2 TVR Sumatera Utara ini. Yang pertama ada Yogi. Mana ini Yogi? Wow. Dan yang kedua pemirsa juga berprestasi ada Rafa. Silahkan Rafa. Salam olahraga. Jaya. Iya, apa sana? Oke, kalau mau berbicara kepada si Yogi ini, yang mana ini Yogi? Yogi. Ini yang membedakan Yogi dan Rafa ini sepertinya hanya jaketnya ya, sama jaket dan juga medali. Kalau si Yogi ini level Fornas Bang, nasional yang kemarin. Kalau adik kita Rafa ini untuk tingkat provinsi Sumatera Oke, Utara. Dan saya mau PSGC. menyapa Yogi dulu ya. Yogi, apa kabarnya ini Yogi? Pakai mic-nya dong, Dek. Baik.
Pak baik ya. Gimana perasaannya setelah memasuki kemarin Fornas dan berhasil meraih medali yang dipakai? Kalau saya sih bisa senang, bisa membanggakan orang tua, dan yang pasti bisa dekat dengan teman yang di sana gitu. Ya cuma itu aja lah. Kejam nggak pelatihnya, Bang Adipati ini? Ya gitulah, kadang Kejam ya? sampai kami capek dimarahi mana gitulah. Tapi hasilnya dong maksimal Hasilnya dong. memuaskan. Banyak dong teman-teman yang sebayanya Yogi ini sangat mengapresiasi ya. Banyak teman-teman yang minta foto ini, udah menang nih Yogi. Ya banyak lah pastinya. Pasti ya, perasaannya senang ya, Ya. bisa membanggakan orang tua ya. Ya. Kalau yang kecil yang ganteng ini Rafa ya. Ini kalau Rafa dia pemenang ataupun peraih medali dari tingkat provinsi Sumatera Utara ya Pak. Yang berlangsung kapan itu Bang? Peskisu 2 bulan lalu ya. Iya, bulan 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Rafa apa kabarnya? Baik. Mungkin agak ke depan dikit Rafanya biar nanti dilihat oleh kamera nanti tengok orang. Sehat hari ini Adik? Sehat. Senang dapatkan medali ini, gimana perasaannya? Senang. Senang ya. Kemarin gimana setelah mendapatkan juara itu, mungkin pengen istirahat dulu, bilang sama pelatihnya atau seperti apa? Terus latihan. Capek? Mau latihan lagi. Mau latihan lagi. Mau latihan lagi. Ke depan nih targetnya apa? Kalau udah kemarin menjadi juara di provinsi, ke depan mau seperti kayak Bang Yogi juga? Iya, mau ke Pornas. Iya. Mau ke Fornas sendiri? Baik. Saya mau lantas mau ke Bang Agus sendiri untuk melihat keberadaan adik-adik ini pasti menjadi semangat bagi saya dan juga masyarakat luas. Untuk kedepannya Bang, untuk seperti apa nanti harapan keberadaan mereka ini supaya mungkin penataran ataupun perhatian dari banyak masyarakat untuk pengembangannya. Iya. Ya, harapannya ke depan ingin apa ya? Pihak-pihak pemerintahan yang ada di Sumut ini lebih memperhatikan, mendukung anak-anak kita inilah yang sudah memberikan harum ya provinsi kita. Baik, kalau dari sang pelatih sendiri mungkin harapannya supaya adik-adik ini tetap ingin fokus dan mendapatkan prestasi yang lebih tinggi. Ya mungkin perhatian dari pemerintah lah, karena sekarang mungkin kalau dibilang budaya Indonesia dicuri sama luar negeri atau negara lain, bukan salah negara lain menurut saya, tapi salah dari kita sendiri yang tidak melestarikan budaya itu. Maka jangan salahkan nanti ke depannya kalau budaya kita dicuri karena kita kurang perhatian terhadap budaya kita, kurang melestarikan. Harapannya kepada seluruh aspek lah, baik masyarakat, pemerintah atau segala macamnya, ayo sama-sama kita budayakan, support selaku seluruh penggiat budaya, baik dari tari, senam budaya atau segala macamnya, untuk bisa eksistensinya terhadap budaya bisa jauh lebih baik lagi. Baik, mungkin saya mau ke adik-adik yang dua ini selaku dari pegiat senam yang telah berhasil meraih prestasi-prestasi yang cukup membanggakan di Provinsi Sumatera Utara dan membumikan nama Provinsi Sumatera Utara dan khususnya bagi orang tua dan ketua IOSKI Sumut ini. Apa yang mau disampaikan kepada orang tua dan pelatih dan Bang Agus sendiri dari adik Yogi? Yang mau dikatakan apa ini? Terima kasih. Saya sangat terima kasih kepada orang tua telah memberikan izin kepada saya ke Pornas kemarin, dan saya sangat terima kasih kepada pelatih yang sebagai mendidik kami dari yang nol hingga sampai ke Pornas ini. Untuk teman-temannya di luar sana yang ingin seperti kayak Yogi? Banyak. Seperti apa untuk nasihat ataupun kata-katanya? Ayo teman-teman, Terus berkarya. terus berkarya, jangan bermain-main lagi, ikuti saya. Baik, jangan main game ya, pemirsa. Dari adik yang imut ini, Rafa, mau bilang apa ke mama yang sudah berperan dalam perayaan prestasi dan juga kepada coach dan juga Bang Agus? Mau bilang apa? Silahkan. Terima kasih. Silahkan deh. Terima kasih. Terima kasih. Mama. Pakai mic-nya biar dikenal masyarakat Terima luas. kasih Mama. Terima kasih Mama. Halo. Bang Adipati, coachnya. Terima kasih Coach Adi, Terima kasih pelatih. pelatih. Lalu ke manggilnya apa? Bang Om. atau Om? Terima kasih Om. Om Agus. Terima kasih Om Agus. I love you all. I love you all. I love you. I love you all. Oke, terima kasih buat yang adik-adik dua ini. Kita kasih tepuk tangan dong pemirsa.
Mungkin secara berempat ataupun secara keseluruhan dari saya dan juga Bang Agus dan Bang Dipati dan adik-adik kedua ini, kita mau mengyelkan dan membesarkan nama Yoski ini seperti apa, Bang? Kita mulai dari yelnya sekarang yuk, boleh, sebelum kita mengakhiri acara hari ini. Iya. Yelnya tadi ada kata bugar, berkreasi, berbudaya, Bang. Bugar, Yuk, kita mulai. berkreasi, berbudaya. 1, 2, 3, yel Yoski Sumut. Bugar, berkreasi, berbudaya. Mungkin sekali lagi, Bang, lebih semangat, Bang. Yel Yoski Sumut. Bugar, berkreasi, berbudaya. Nah itu dia pemirsa, telah kami hadirkan tadi dari cerita-cerita menarik dari kegiatan-kegiatan ataupun prestasi-prestasi yang telah diraih dari tim Yoski Sumatera Utara di ajang nasional, tepatnya berlangsung di Palembang kemarin dalam Festival Olahraga Rekreasi Nasional yang telah meraih medali emas. Bahkan telah menciptakan satu kreasi yang tidak lupa untuk tetap menerapkan kearifan lokalnya. Mungkin Bang ada kata-kata sentuhan untuk peran orang tua ataupun adik-adik ini semua, sedikit saja dari Bang Adipati. Untuk Mungkin orang kalau tua. dari saya kepada orang tua sih, lebih mengarahkan kepada anaknya sesuai dengan minat dan bakatnya. Mungkin banyak anak-anak yang nggak jago matematika, nggak jago bahasa Inggris, tapi mungkin mereka jago di bidang yang lain. Nah, itu yang harus didukung sama seluruh orang tua yang ada di Indonesia. Jangan memaksakan kehendak seorang anak itu harus ranking 1 di kelas. Bukan berarti itu keinginan dia. Mungkin seperti ada di depan ini, mereka nggak ranking 1 di kelas, tapi berprestasi jauh ya Bang, ke tingkat nasional. Baik, dari Bang Agus Salim sendiri selaku Ketua Yoski Sumut yang pastinya berhadapan langsung pada orang tua ya Bang ya? Iya. Perannya, silakan Bang. Hampir sama sih Bang dengan apa yang disampaikan oleh Coach Adi. Perlunya kerjasama yang apik ya antara anak, orang tua, kemudian juga sekolah, tempat di mana anak-anak kita dididik, sanggar, begitu juga kerjasama dengan kita pengurus Yoski Sumut, sehingga bisa yang kita inginkan itu tercapai nantinya Bang. Keinginannya tadi ya Bang, selain untuk apa? Iya. Keinginan apa nih? Keinginan terbesarnya dari Yoski Sumut ini selain untuk kategori menjuarai, untuk konsep kemanusiaannya seperti apa? Iya, keinginan terbesarnya itu kita bisa memasyarakatkan olahraga dan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Baik. Itulah pemirsa. Sekali lagi Bang, saya izin Bang mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang mendukung kita di Fornas, mulai dari Pak Gubernur, Pak Edi Ramayadi, Provinsi Sumatera Utara, Ibu Nawal, Dewan Penasehat kita, kemudian Ketua Kormi Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Barudin Siagian, Abang Dabudi, Ketua Kormi Kota Medan, dan Dispora. Baik, terima kasih saya ucapkan telah hadir di studio TVRI Sumatera Utara ada Bang Agus Salim dan juga Bang Adi dan juga adik Yogi ya, dan juga Rafa yang telah membesarkan dan membumikan nama Provinsi Sumatera Utara ini dan menciptakan kembali lagi prestasi-prestasi nanti tidak hanya di nasional khususnya, tapi mencapai target seperti kata Ketua Yoski Sumut adalah targetnya nanti internasional. Pemirsa, demikian perbincangan hangat kami terkait Sumut Sport hari ini. Pastikan selalu untuk menyaksikan Sumut Sport yang membahas seputar dunia olahraga dan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh cabang olahraga Sumatera Utara. Kita ketemu di episode-episode selanjutnya dan ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan kami. Kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.